Soal nomor 1, rumus dasar Pitagoras. Perhatikanlah gambar berikut. Terdapat segitiga siku-siku ABC dengan siku-siku di C. Sisi AB atau C kecil sebagai sisi miring, sisi BC atau A kecil sebagai tinggi segitiga, sisi AC atau B kecil sebagai alas segitiga. Tentukanlah rumus untuk mencari panjang C. Untuk mencari panjang C itu sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat, ya. Itu untuk mencari panjang C. Kalau ditanya untuk mencari panjang A, maka akar dari C kuadrat dikurangi B kuadrat. Untuk mencari panjang B sama dengan akar dari C kuadrat dikurangi A kuadrat. Itu merupakan rumus dasar Pitagoras. Kalau yang ditanyakan jawabannya yang ditanyakan sesuai soal, maka jawabannya yang paling atas sendiri untuk mencari panjang C adalah A kuadrat ditambah B kuadrat kemudian di A. Soal nomor 2, perhatikanlah gambar berikut. Segitiga ABC dengan siku-siku di C. Jika diketahui panjang A 12 cm, panjang B 16 cm, maka tentukanlah panjang hipotenusa segitiga ABC. Nah, di sini yang disebut sebagai panjang hipotenusa adalah sisi C. Maka untuk mencari sisi C itu tadi untuk seperti soal di nomor 1, rumus mencari C itu adalah A kuadrat ditambah B kuadrat, ya. A kuadrat ditambah B kuadrat. Panjang A-nya adalah 12, kita kuadratkan. Terus panjang B-nya adalah 16, kita kuadratkan. 12 kuadrat itu 12 kali 12 144. 16 kali 16 256. 256 dijumlahkan dengan 144. Ketemunya adalah 400. Akar dari 400 adalah 20. Itu rumus secara panjang dan lebar. Kita gunakan dengan cara cepat, ya. Masih ingat triple Pitagoras yang wajib dihafal, ya. Itu ada 3, 4, 5, kemudian 5, 12, 13, 7, 2, 4, dan 25, kemudian tipe yang keempat 8, 15, 17. Nah, kita lihat, ya, karena hapus dulu ya yang cara lamanya. Oke. Untuk cara cepatnya, kita lihat di sini, kita perbesar. Nah, perhatikan A-nya 12, ya. A-nya itu 12. B-nya itu 16. Nah, kira-kira masuk ke tipe mana? Tipe 1, 2, 3, atau 4? Nah, 12. Kita cek tipe 1. 3. Kita coba 3-nya dikalikan 4. Hasilnya 12 atau tidak? Nah, betul, 12. Kemudian 4-nya kita kalikan 4. Berarti 6. Maka panjang hipotenusanya atau panjang sisi terpanjangnya atau sisi miring itu adalah 5. Karena yang lain dikalikan 4, maka 5-nya kita kalikan 4. Maka hasilnya 20. 20 itu adalah panjang C. Terserah kalian ya mau memakai rumus atau memakai cara cepat. Soal nomor 3, perhatikanlah gambar berikut. Dapat segitiga PQR dengan sudut P 45 derajat dan sudut G
90 derajat karena seperti itu. Jika diketahui panjang X 8 cm, maka tentukanlah panjang QR dan panjang PR. Ingat, untuk perbandingan sisi pada segitiga siku-siku berdasarkan sudutnya. Jika salah satu sudut diketahui 45, kemudian diketahui sudut siku-sikunya, maka sudut R itu adalah juga 45. Dari mana? Total sudut dalam segitiga itu 180. Kurangi yang Q-nya itu 90, kurangi P-nya itu 45. Maka sudut R itu adalah 45 derajat. Kemudian untuk perbandingan sudut-sudutnya, bagi itu 1, karena sama-sama sudutnya 45, ini 1, maka di sini akar 2, ya, 1 akar 2. Kemudian karena diketahui PQ-nya adalah 8, PQ banding QR banding PR. Dengan 1 banding 1 banding akar 2. PQ-nya sudah diketahui. Jadi QR-nya sama dong, 8. 1 kali 8, 8. 1 kali 8, 8. Maka PR-nya tinggal akar 2-nya dikalikan 8. Akar 2 dikalikan 8 adalah 8 akar 2. Jadi sudah diketahui, sudah ada jawabannya. Panjang QR sama dengan 8, panjang PR sama dengan 8 akar 2. Ya. Itu adalah panjang QR dan panjang PR. Soal nomor 4. Tentukan bagian lingkaran yang dinamakan tali busur pada gambar di bawah ini. Yang dinamakan tali busur pada gambar lingkaran berikut adalah PQ. Ya, tali busur itu PQ. Ya. Tali busur. Kemudian panjang OR itu disebut sebagai apotema, ya. OQ itu jari-jari dan OP itu jari-jari. Panjangnya sama, ya, jari-jari. Jadi yang dinamakan tali busur itu adalah garis PQ. Nomor 5. Jika panjang jari-jari lingkaran 15 cm, panjang apotema 9 cm, tentukan panjang tali busur. Di sini yang disebut sebagai jari-jari itu adalah OQ dan OP, sedangkan yang disebut apotema adalah OR. Yang disebut tali busur adalah PQ. Kita gambarkan segitiganya menjadi 2 bagian. Kita gambarkan segitiga segitiga O Q R, ya, O Q R, R-nya sebelah sini, ya, karena siku-siku di R. Diketahui panjang jari-jarinya OQ di sini 15, apotemanya itu OR 9. Masih ingat triple Pythagoras 3, 4, 5, ya. Kita lipatkan biar jadi 9, 3-nya kali berapa? Kali 3 kan? Kali 3. Terus 15 berarti yang sini. 5 kali 3 15. Maka 4-nya kali 3 itu adalah 12. 12 itu adalah panjang QR atau panjang tali busur. Atau mau pakai rumus juga bisa.
IR sama dengan akar dari 15 kuadrat. Ya, sisi miringnya OR nya 15 kuadrat dikurangi 9 kuadrat. 15 kuadrat 225 kurangi 81. Itu ketemunya akar dari 144. Akar dari 144 itu adalah 12. Terserah kalian mau pakai cara yang mana, cara cepat atau cara sesuai rumus. Cara cepat atau cara yang sesuai rumus. Soal nomor 6, perhatikan gambar berikut. Pada gambar di atas, jika jari-jari lingkaran 14 cm, hitunglah luas pembereng AB. Nah, di sini untuk mencari luas pembereng, saya akan langsung jawab menggunakan cara cepat. Untuk mencari luas pembereng, cara cepatnya adalah luas pembereng. Cara cepatnya adalah 2/7 dikali R kuadrat. Itu artinya adalah 2/7 kali 14 kali 14 ya. Kita coret aja 14 nya bagi 7 itu 2, 7 nya bagi 7 itu 1, berarti tinggal 14 kali 2 itu 28 kali 2, maka hasilnya luas pemberengnya adalah 56 cm kuadrat. Itu cara cepat untuk mencari luas pembereng. Kalau kalian menggunakan cara reguler ya, dijelaskan saja step-stepnya. Yang pertama, kalian harus mencari luas lingkaran. Setelah mencari luas lingkaran, kalian cari kemudian luas juring. Setelah mencari luas juring, kalian cari luas segitiga. Maka terakhir untuk mencari luas pembereng adalah luas juring dikurangi luas segitiga. Panjang kan? Oke. Itu sarankan kalau secara reguler kalian tidak bisa, silahkan bisa menggunakan cara cepat. Soal nomor 7, mencari garis miring persekutuan luar dua lingkaran. Jadi diketahui dua lingkaran masing-masing berjari 15 dan 8 cm. Jarak terdekat kedua sisi lingkaran adalah 2 cm. Tentukan panjang garis miring persekutuan luar dua lingkaran tersebut. Nah, karena jarak kedua pusat lingkaran belum diketahui, kita tentukan dulu jarak kedua pusat lingkaran. Antara garis tepi lingkaran dan tepi lingkaran itu jaraknya 2 di sini. Jaraknya 2. Nah, kemudian jarak jari-jari lingkaran besar itu 15, jari-jari lingkaran kecil itu 8. Maka jarak kedua pusat lingkarannya kita gabungkan 15 ya, tambah 8 tambah 2, itu hasilnya 25. Itu adalah jarak kedua pusat lingkaran ya, S, jarak kedua pusat lingkaran. Nah, kemudian kalau persekutuan luar dua lingkarannya, di sini ibu akan menggunakan cara cepatnya ya. Jarak kedua kalau garis yang persekutuan luar itu jari-jarinya dikurangkan R besar kurangi R kecil. Jari-jari besar itu 15, jari-jari yang kecil itu 8, maka dikurangkan hasilnya 7. Nah, cara cepatnya itu menggunakan triple Pythagoras ya. Nah, gitu. Menggunakan triple Pythagoras. Maka karena sudah diketahui 7, sudah diketahui 25, triple Pythagoras, kelipatan triple Pythagoras itu ada 4, ingat 3, 4, 5, kemudian 5, 12, 13, 7, 2, 4, 25, kemudian 8, 15, 17. Jadi ini masuk ke kategori 3.
Sudah diketahui 7, sudah diketahui 25, maka angka yang belum diketahui adalah 24. Maka panjang garis singgung persekutuan dua lingkaran adalah 24. Soal nomor 8. Jari-jari lingkaran dalam segitiga. Berdasarkan gambar di atas, lingkaran yang berpusat di titik O adalah lingkaran dalam segitiga ABC. Jika panjang AB adalah 3 cm, AC 4 cm, serta segitiga ABC itu siku-siku di A. Tentukan panjang jari-jari lingkaran dalam segitiga. Nah, karena AB itu sudah diketahui 3 ya. Kemudian AC 4. Karena dia siku-siku, ingat triple Pythagoras 3, 4, maka sisi miringnya 5. Untuk mencari jari-jari lingkaran dalam segitiga itu rumusnya adalah L per S ya. Apa itu L? L itu adalah luas segitiga. S itu adalah setengah dari keliling segitiga. Kita cari dulu luasnya. Luasnya itu berarti setengah kali alas, alasnya itu 3, tingginya itu 4. Setengah kali 4 kali 3. Kita coret saja. 4-nya bagi 2, 2, 2-nya bagi 2, 1. Berarti 3 kali 2 kali 1. Luasnya itu adalah 6. Sekarang kelilingnya. Kelilingnya setengah dari keliling S ya. 3 tambah 4 tambah 5. 3 tambah 4 tambah 5. 7 tambah 5, 12. Maka setengah dari 12. Setengah dari keliling 6. Maka ketemu jari-jari lingkaran dalamnya. L per S ya. 6 bagi 6. Maka jari-jari lingkaran dalamnya adalah 1 cm. Soal nomor 9. Pak Tayo memiliki bak penampungan air berbentuk balok dengan panjang 50 cm, lebar 30 cm, dan tinggi 40 cm. Jika Pak Tayo ingin mengisi 2/3 bak penampungan air, tentukan volume air yang dibutuhkan untuk mengisi bak tersebut. Nah, untuk mengetahui volume airnya, maka yang dicari adalah volume balok ya. Maka volume sama dengan 50 kali 30 kali 40. Karena yang dibutuhkan itu hanya 2/3-nya, maka kita kalikan 2/3 dari volume itu ya. Volume 2/3 balok ya. Kita coret saja 3-nya dengan 30, 10. Nah, baru kita kalikan 5 kali 40 ya, 2000. Kita kalikan saja ya, 5-nya kali 4 20, 20 kali 1 20, 20 kali 2 40, 40, nolnya tambah 3, 1, 2, 3. Jadi air yang dibutuhkan adalah 40.000 cm pangkat 3. Volume ya, jadi satuannya cm pangkat 3. Soal nomor 10. Sebuah prisma dengan alas segitiga siku-siku memiliki sisi 3 cm, 4 cm, dan 5 cm. Tinggi prisma 10 cm. Tentukan volume prisma. Volume prisma itu rumusnya adalah luas alas kali tinggi prisma. Nah, maka karena alasnya berbentuk segitiga, maka kita cari luas segitiga. Setengah kali alas segitiga kali tinggi. Nah, jika diketahui segitiga siku-siku dengan sisi 3, 4, 5, maka 5 adalah sisi terpanjang. Ya, di sini bisa 3, di sini bisa 4 atau sebaliknya. Nah, berarti
Untuk mencari luasnya adalah setengah kali 3 kali 4. 4 kali 3, 12. 12 bagi 2, 6. Maka luas segitiganya 6 cm pangkat 2. Maka untuk volume prismanya adalah luas alas kali tinggi. Luas alasnya itu 6, tingginya itu 10. Maka volume prismanya adalah 60 cm pangkat 3.